pagi dokter, mohon izin untuk pagi ini kita akan mendiskusikan mengenai parotidektomi, teknik pembedahan, dan juga sedikit mengenai tumor kelenjar ludah baik yang jinak maupun ganas dokter. Dari pendahuluan dulu, sebagai pengertian parotidektomi adalah upaya pembedahan untuk mereseksi sebagian atau seluruh glandula parotis. Glandula parotis merupakan jenis glandula salivatorus atau kelenjar ludah yang paling besar. Tindakan parotidektomi ini dilakukan pada pasien dengan tumor parotis yang jinak maupun ganas. Dari data temuan epidemiologi, 80% benjolan di parotis merupakan tumor jinak dan 20%-nya ganas. Ini ada rule of 80 yang paling sering ditemukan bahwa 80% tumor parotis adalah jinak. 80% tumor jinak yang ada di parotis itu jenisnya adalah adenoma pleomorfik. 80% dari adenoma pleomorfik di seluruh glandula salivatorius itu terletak di glandula parotis. 80% dari adenoma pleomorfik di parotis terletak di lobus superficial, dan 80% dari adenoma pleomorfik yang tidak diterapi akan tetap jinak. Maksudnya tidak dilakukan operasi akan tetap bertahan sebagai tumor jinak sebagai adenoma pleomorfik. Dari anatomi, glandula parotis merupakan glandula salivatorius yang terbesar. Beratnya bervariasi tergantung dari umur pasien, sekitar 15-30 gram, terletak di regio retro di preaurikular, artinya di depan dari aurikular atau di daun telinga. Glandula parotis ini dibagi menjadi beberapa lobus, yaitu lobus superficial dan lobus profunda, dibatasi oleh cabang-cabang end dari nervus facialis. Kadang pada pasien atau pada individu tertentu terdapat lobus accessorius yang biasanya terletak di posterior atau di posterior dari auricula sedikit ke bawah, posterior inferior. Ini adalah gambaran glandula parotis. Di preauricula, di situ adalah tempat keluarnya nervus facialis melalui foramen stylomastoideus, kemudian bercabang menjadi 5, merupakan nervus yang bersifat motorik meskipun sebagian juga bersifat sensorik yang nanti ada percabangannya setelah melewati foramen venicularis. Ini adalah parotisnya, kemudian ditembus oleh nervus facialis yang terletak di superficial disebut lobus superficial, yang terletak di profunda dari nervus facialis disebut lobus profunda. Meskipun pembagian ini bukan merupakan pembagian secara anatomis karena tidak ada batas secara anatomis antara lobus superficial dan lobus profunda. Tadi dari yang dikemukakan rule of 80 itu bahwa sebagian besar benjolan di parotis adalah jinak, jenisnya pleomorphic adenoma, dan 80% dari pleomorphic adenoma yang ada di parotis itu letaknya di lobus superficial sebagai dasar pertimbangan kita untuk melakukan eksisi tumor atau parotidektomi. Kemudian glandula parotis itu di bagian superficialnya atau di bagian luarnya itu dibatasi oleh lapisan tertentu yang spesial ada di wajah, disebut dengan superficial muscular aponeurotic system atau SMAS. Ini merupakan jaringan seperti jala, merupakan jaringan fibrotik. Dia merupakan lanjutan ke atas dari platysma. Ini terletak di lanjutan dari plastisma yang ke atas menutupi glandula parotis. Letaknya di superior platysma sampai ke superior acus zygomaticus. Nanti dilanjutkan platysma ke bawah sampai ke leher, merupakan otot penting dalam head and neck karena dia berperan mempertahankan bentuk leher dan juga ekspresi wajah. Kemudian nervus facialis, cabang-cabang akhirannya itu masuk ke dalam SMAS, kemudian ke otot termasuk ke platysma. Di sini terdapat fascia parotis meskipun secara anatomis itu menyatu dengan SMAS. Ini adalah gambaran anatomis dari glandula parotis dan proyeksi dari nervus facialisnya. Nervus facialis merupakan nervus cranialis ketujuh, keluar dari brainstem di antara pons dan medula oblongata. Dia membawa saraf sensorik, motorik, dan juga spatial sensorik ya, karena dia ke lidah juga untuk sensorik yang spesifik untuk pengecapan. Nah, dia berjalan melalui foramen geniculatum, kemudian melalui foramen facialis, nanti bercabang, dan di situ kemudian keluar melalui foramen fastidius dan selamat pagi.
Pripun Om? Ada tahu apa? 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 Enggak, lagi dengarkan presentasi aja. Online kok. Pripun. Jangan marah sama saya ya Om. Ruanganku ki oke, nggon ono. Nah, sudah. Oke. Ya, mohon maaf dok. Kemudian ini adalah cabang-cabang nervus facialisnya, kita tahu bercabang menjadi 5 dan ini adalah bagian penting dari operasi tumor yang ada di parotis karena harus mempreservasi saraf-saraf ini. Di tempat keluarnya itu di bagian superior dan inferiornya itu terdapat arteri dan nervus ini arterinya superficialis, arteri temporalis superficialis yang melanjutkan ke atas, kemudian ini ada venanya, cabang-cabang dari vena facialis. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembedahan glandula parotis adalah landmark untuk pembedahannya. Jadi ada batas-batas yang diperhatikan. Di bagian posterior itu ada cartilago meatus auditorius externa MAE ya. Kemudian os temporalis processus matoideus merupakan bagian dari ossa temporalis, kemudian musculus sternocleidomastoideus. Nah, ini merupakan batas-batasnya yang harus kita pisahkan. Identifikasi pertama MAE ada first second nodes, kemudian processus matoideus kadang seraba, kemudian musculus sternocleidomastoideus kadang ini terdapat tail dari parotis atau ada lobus accessorius yang harus dipisahkan dari parotisnya agar bisa terangkat semua. Kemudian di bagian atas adalah arcus zygomaticus dan juga TMJ ya. Kemudian di bagian dalamnya atau di bagian sebelah dalam ada processus styloideus, kemudian analis stylomandibula, spatium parapharyngeus, musculus digastricus venter posterior, dan SCM. Ini yang akan menjadi landmarknya setelah kita memisahkan tail dari parotis, kemudian dapat diidentifikasi musculus digastricus venter posterior. Nah, di situ nanti akan bisa kita lakukan identifikasi radik saraf dari nervus 7 dan dibandingkan dengan jaraknya dengan second nodes dari MAE. Nanti akan dikemukakan beberapa cara untuk landmarknya ini dapat digunakan sesuai dengan preferensi dari ahli bedahnya. Untuk tipe paritidektomi, ada paritidektomi parsial, superficial. Ini dulu kalau sebelumnya paritidektomi cuma di superficial dan total, sebenarnya dengan adanya deeskalasi surgery ada yang parsial. Paritidektomi parsial ini didefinisikan sebagai reseksi parotis dengan batas jaringan parotis yang sehat, seperti eksisi, artinya sampai batas bebas tumor. Merupakan standar operasi untuk lesi atau benjolan di parotis yang jinak atau maligna dengan low grade. Nanti akan kita bahas untuk jenis maligna yang low grade seperti apa. Parotidektomi superficial merupakan pengambilan seluruh glandula parotis di lobus superficial, artinya di bagian eksterna dari nervus ketujuh. Karena pembagian lobus superficial dan profunda itu bukan merupakan batas anatomis, artinya tidak didasarkan pada vaskularisasi atau pembagian fasianya. Jadi parotidektomi parsial ini secara teori dibenarkan. Kemudian parotidektomi superficial itu diindikasikan pada jenis tumor parotis yang metastasis sampai atau menyebar sampai ke kulit, ke limfonodi, atau juga malignansi glandula parotis dengan high grade. Kemudian parotidektomi total adalah pengambilan seluruh glandula parotis dengan preservasi nervus facialis. Ini diberikan atau biasanya dilakukan pada high grade malignan pada malignansi parotid yang high grade.
Kemudian parotidektomi total extended ini dilakukan dengan pengambilan seluruh glandula parotis, baik lobus superficial maupun profunda, disertai pengambilan jaringan yang di sekitarnya, misalnya ada kulit yang terlibat termasuk kulit, kemudian juga bisa jaringan di sekitar misalnya limfonodi atau ada otot yang terlibat, sebagian dari otot mastikator dapat diambil. Ini yang dilakukan apabila kita akan melakukan pembedahan, dilakukan asesmen preoperatif yang menyeluruh, dilakukan anamnesis, kemudian pada awal dilakukan keterlibatan dari nervus facialis itu, apakah ada kehilangan sensorik, trismus, kemudian kelemahan dari otot facialis, kemudian ada tidaknya parese nervus facialis. Ada tidaknya riwayat malignansi yang terdahulu, ini untuk menentukan apakah pernah ada riwayat radiasi atau tidak, menentukan akan dilakukannya operasi ini. Kemudian teknik operasinya, ini ada beberapa insisi yang dapat diterapkan pada pembedahan parotis. Pada umumnya adalah insisi Blair dengan modifikasi. Alternatif insisi ini apabila ada keterlibatan kulit atau di sekitar parotis dapat menggunakan facelift modifikasi. Ini adalah gambarannya. Untuk insisi modifikasi dari Blair adalah seperti ini, dari batas luar dari auricula, kemudian sedikit ke dalam membentuk garis yang tidak lancip sampai ke sekitar di bawah submandibula sekitar 5 cm. Kemudian ini traditional facelift incision dari belakang. Nah, ini adalah modified facelift incision. Ini biasanya kalau tumornya di sini, kemudian ada keterlibatan kulit, dapat menggunakan insisi facelift ini. Ini facelift modification, gambaran dari insisinya. Ini ada bagian A, ini ada masanya yang bisa dilakukan pembuangan. Misalnya seperti itu, dia lebih ke posterior. Yang BB ini yang modifikasi, facelift modifikasi. Kalau yang C ini yang Blair incision. Teknik operasinya adalah dilakukan posisi pasien, kemudian asepsis antisepsis, kemudian dilakukan expose bagian wajah ipsilateral sampai linea mediana, kemudian untuk melihat linea mediana apabila ada gerakan atau tidak saat dilakukan parotidektomi, sehingga dapat memonitor apakah ada nervus yang terinduksi saat dilakukan parotidektomi. Insisi kemudian dengan menggunakan pilihan tadi, pada umumnya Blair modifikasi bisa dengan facelift apabila ada massa yang terlibat, di bagian kulitnya ada yang perlu diambil. Kemudian insisi diperdalam sampai ke subkutan dan platisma atau smash, kemudian baru dibuat flat. Di sini kita dapat mengidentifikasi great auricular nerve, sebisa mungkin dipertahankan. Alasannya terutama pada wanita. Kemudian flap anterior dibentuk di atas great auricular nerve ini, kemudian fascia parotis sampai batas anterior parotis atau cabang perifer dari nervus facialis. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita mengidentifikasi cabang atau N dari cabang akhir dari nervus facialis sebagai batas akhir dari glandula parotis. Di sini juga adalah batas dari pembuatan flapnya. Kemudian flap posterior, ini yang posterior, dibuat flap sampai kita dapat mengekspos tail parotisnya. Kemudian tail parotis itu dibebaskan dari sternocleidomastoideus untuk mendiseksi cabang posterior dari GAN. Nah, seperti ini kita lakukan pembuatan flap setelah insisi, kemudian sampai ke smash atau platisma atau fascia parotis, dilakukan flap anterior sampai ke cabang akhir dari nervus facialis, kemudian ini flap posteriornya sampai teridentifikasi musculus sternocleidomastoideus. Ini bisa kita lakukan sampai cabang akhirnya di sekitar sini, kemudian ini musculus sternocleidomastoideusnya. Saat mengangkat tail dari parotis perlu dilakukan preservasi vena facialis posterior. Kemudian
Selanjutnya, spasium preaurikular dibuka. Kita lihat perlekatan dari glandula parotis ke kanalis auditorus externus. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa kita perlu mendiseksi atau memisahkan glandula parotis ini dari kartilago MAE ini, sehingga dapat mengidentifikasi first dan second node. Dari jaringan parotis yang dapat dipisahkan itu sebisa mungkin ditraksi ke anterior wajah sehingga kita dapat membersihkan kartilago dari glandula parotis dan kita dapat mengidentifikasi radik dari nervus facialisnya. Ini kemudian glandula parotis diretraksi ke anterior sampai teridentifikasi nervus facialis. Bila belum, kita bisa juga mengidentifikasi dari posterior. Kita bebaskan tail dari parotis dari SCM ini. Kemudian ke arah superior nanti kita dapat menemukan venter posterior dari musculus digastricus. Nah, nervus radiknya itu terletak sekitar 1 cm di atasnya atau 1 cm di bawah dari second node dari meatus auditorus externus. Ini yang dapat kita gunakan sebagai landmark untuk menemukan nervus facialisnya, radiksnya setelah keluar dari foramen stylomastoideus, yaitu posterior belly dari musculus digastricus atau venter posterior dari musculus digastricus. Kemudian bisa juga menggunakan processus mastoideus, tragal pointer atau sutura tympanomastoidea. Nah, ini adalah letak-letak landmark yang dapat kita gunakan. Ini yang nomor 1 ini adalah venter posterior dari musculus digastricus, ini SCM-nya, kemudian ini venter posteriornya. Kemudian yang kedua ini adalah processus mastoideus-nya. Kemudian yang ketiga ini tragal pointernya. Yang keempat ini suturanya. Nah, ini letaknya radik sarafnya ada di sini. Jadi dari venter posterior musculus digastricus ke superior sekitar 1 cm dan biasanya itu lapangnya sejajar, atau dari tragal pointer ke arah anterior inferior sekitar 1,5 sampai 1,5 cm. Ini adalah suturanya, kemudian ini processus mastoideus-nya. Jadi ini landmark-landmark yang dapat kita gunakan untuk membantu kita menemukan nervus facialis. Kemudian ini apabila radik nervus facialis dengan menggunakan beberapa landmark itu susah ditemukan, kita dapat mempertimbangkan diseksi retrograd dari cabang perifernya. Jadi setelah kita identifikasi cabang-cabang perifer dari nervus facialis, yang 5 cabang itu dapat kita gunakan sebagai landmark untuk melakukan diseksi atau pembebasan parotis ke radiknya. Setelah nervus facialis teridentifikasi, glandula parotis superficial dapat dipisahkan secara hati-hati dengan selalu memperhatikan untuk mempreservasi keutuhan dari cabang nervus facialis. Kemudian lokasi nervus facialis ini harus teridentifikasi sebelum melakukan eksisi lobus superficialis glandula parotis. Jadi sebelum mulai eksisi lobus superficialis ini lokasinya harus ditentukan dulu. Kemudian nervus facialis diikuti sampai ke perifer, bagian glandula parotis diseksi dari nervus. Nervus facialisnya harus dipreservasi kecuali pada kasus-kasus yang maligna high grade yang tidak memungkinkan dilakukan preservasi atau ada infiltrasi massa tumor yang high grade ini ke nervusnya. Bila tumor infiltrasi ke foramen stylomastoideus, mastodektomi dapat dilakukan untuk mengidentifikasi proksimal dari nervus facialis. Ini bila tumor ganasnya letaknya dekat dengan proyeksi radik atau di dekat dengan processus mastoideus. Bila tanpa sengaja nervus facialis terkosong, dapat dilakukan rekonstruksi saraf. Setelah lobus superficialis dapat tereksisi, dilakukan kontrol perdarahan.
Kemudian integritas nervus facialis harus terkonfirmasi baik secara visual maupun stimulasi. Diseksi leher dilakukan pada kasus dengan keganasan dan limfonodi leher positif. Apabila secara klinis limfonodi negatif, perlu dilakukan inspeksi stasiun pertama limfonodi saat operasi, kemudian ditentukan apakah ada keterlibatan atau tidak untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan diseksi. Kemudian saat inspeksi, apabila saat inspeksi terdapat limfonodi yang membesar, harus dikonfirmasi dengan frozen section, terutama pada senter yang tersedia, dan apabila kontrol perdarahan dapat dilakukan irigasi medan operasi dengan NaCl untuk memastikan lapang operasi terpreservasi dengan baik, pasang drain, kemudian dapat dilakukan penutupan kulit. Drain dapat dilepas pada hari pertama setelah operasi dan pengambilan jahitan setelah seminggu. Apabila sudah aman bisa diambil drainnya. Pada parotidektomi total ini dilakukan pengambilan lobus superficial dan profunda, kemudian dilakukan preservasi cabang nervus facialis dan cabangnya. Indikasi dilakukan total ini apabila ada limfonodi metastasis ke nodus parotis superficial atau keganasan ekstraparotis, kemudian keganasan di parotis dengan keterlibatan limfonodi high grade dengan risiko tinggi untuk metas jauh, malignasi parotis primer dengan origin dari lobus profunda, dan adanya massa tumor yang multifokal. Kalau total extended artinya ada jaringan setelah lobus superficial dan profunda, ada jaringan di sekitar wajah yang diambil, misalnya kulit di atasnya, ada mandibula, os temporalis, kemudian ada kanalis auditoris externa atau otot parafaring. Ini dilakukan karena ekstensi tumor yang mengenai jaringan-jaringan di sekitarnya. Kemudian jaringan tumor jaringan di sekitar glandula parotis dapat ikut direseksi apabila terlibat pada tumor. Ini dapat dilakukan reseksi pada keadaan ekstensi tumor ke struktur jaringan ini, termasuk os temporalis, mandibula, kulit yang meliputi glandula parotis, kanalis auditorius, dan juga otot-otot di sekitar parotis. Preservasi atau reseksi nervus facialis. Ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan apabila kita mau melakukan reseksi nervus facialis. Sebisa mungkin dilakukan preservasi. Apabila preoperasi fungsi nervus facialis ini normal, nervus facialis harus dipreservasi. Jika sudah paralisis sebelum operasi dan ada massa tumor yang masuk atau melibatkan nervus facialis, maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan reseksi. Bila terinvasi dapat dilakukan reseksi, kemudian dilakukan reseksinya dapat dilakukan di cabang utama atau di cabang sekunder atau tersiernya. Kemudian saat operasi, nervus yang terinfiltrasi akan terlihat bengkak dan berwarna lebih gelap, bukan putih mengkilat. Pada umumnya yang sehat atau yang tidak terlibat tumor itu warnanya putih mengkilat. Bila sudah terinfiltrasi ini terlihat bengkak berwarna lebih gelap. Kemudian nervus yang terresesi harus dilakukan identifikasi proksimal dan distalnya, kemudian direkonstruksi atau dilakukan grafting dengan menggunakan GAN atau nervus veralis. Graft nervus facialis dapat dilakukan, ini yang paling mudah karena ada di dekatnya dan perlu dilakukan preservasi karena dapat kita gunakan untuk graftnya menggunakan great auricular nerve ipsilateral apabila GAN ini tidak terinfiltrasi oleh tumor. Juga dapat mengambil nervus suralis yang ipsilateral. Cabang perifer dapat dilakukan graft apabila bagian distalnya atau bagian proksimalnya dapat dimobilisasi sehingga dapat ditarik dan tidak tegang. Kemudian juga dapat menggunakan nervus hipoglossus yang ipsilateral. Penutupannya, rekonstruksi setelah parotidektomi sebisa mungkin penutupan primer. Dapat juga apabila tidak bisa dilakukan penutupan primer karena jaringan kulit terinfiltrasi tumor, dapat dilakukan penutupan dengan graft.
Dapat dilakukan penutupan dengan transposisi otot, dengan flap locoregional dari SCM atau musculus pectoralis, tergantung dari seberapa luas jaringan kulit yang terinfiltrasi dan harus dieksisi. Bisa juga ditransfer jaringan kutan atau muskulokutan dengan pembedahan mikro. Komplikasi yang paling sering hematom, dapat diatasi dengan cara sebagai berikut. Atau ini sebabnya karena hemostasis yang tidak adekuat. Bila dilakukan section drain, evakuasi hematom, kontrol titik perdarahan. Ini adalah komplikasi yang juga frekuensinya sering, infeksi yang frekuensinya tidak sering, infeksi dapat dicegah dengan pemberian antibiotik profilaksi. Kemudian komplikasinya yang lain adalah palsi nervus facialis, ini ada yang sementara dan ada yang permanen. Temporer atau permanen, ada parsial atau total, artinya meliputi semua cabang atau beberapa cabang saja. Kemudian neuropraksia, ini terjadi palsi karena adanya overstretching. Bila intak, ini akan membaik dalam beberapa minggu. Apabila ini juga bisa terjadi, palsinya itu bersifat severe, kita dapat melakukan stimulasi saraf transkutan, bisa dilakukan di bagian rehab medis. Apabila pasiennya ini terjadi palsi dan tidak bisa menutup mata, kita perlu melakukan beberapa tindakan, yaitu protective glass atau plester, transforapi perifer atau botulinum toksin pada muskulus elevator, sehingga matanya bisa menutup, karena mata yang terbuka terus menyebabkan kekeringan. Ini yang dapat kita lakukan. Kemudian komplikasi yang lain adalah ada fistula salivatorius. Ini udah kayak gini, aku kayaknya salah mengcopy paste. Kemudian fistula salivatorius ini pada posterior dari lobus auricula dapat diterapi dengan balut tekan, drain atau obat antikolinergik. Nah, ini yang sering terjadi juga yaitu sindrom Mafre. Ini merupakan suatu sindrom yang disebut dengan auriculotemporal syndrome atau gustatory sweating. Jadi setelah operasi parotis, kadang kalau pasiennya itu makan dapat terjadi sweating atau berkeringat di bagian situ di dekat parotid. Sindrom Mafre ini terjadi 60% setelah parotidektomi, berkeringat atau panas atau merah saat mengunyah, jadi bisa berkeringat atau panas saat mengunyah. Untuk mengetahuinya kita pakai iodine stress test, jadi di bagian wajahnya diproyeksi parotis itu diberikan, ini adalah starch itu seperti pati yang dicampur dengan iodin. Kemudian pasiennya kita berikan makanan, kemudian disuruh mengunyah. Nah, ini kalau sindrom Mafre ini positif bila pati yang ditempelkan ke bagian wajah proyeksi muskulus, proyeksi dari parotis ini akan berubah warna. Bila dia berubah warna berarti sindrom Frey-nya positif. Ini dapat kita lakukan terapi, yaitu injeksi toksin botulinum atau transeksi nervus atau salep antikolinergik. Hal ini terjadi karena adanya anastomosis yang tidak sengaja antara nervus auriculotemporal ini. Jadi terdapat hubungan antara nervus simpatik parasimpatik sehingga diartikan salah saat mengunyah, itu terjadi sekresi di proyeksi dari parotis tersebut. Komplikasi yang bisa terjadi bila tumornya besar itu adalah deformitas kosmetik dan karena keterlibatan jaringan di sekitarnya. Ini pengertiannya, regenerasi saraf otonom ke glandula parotis setelah parotidektomi. Jadi nanti diterjemahkan salah. Bila pasiennya mengunyah karena ada makanan, harusnya glandula parotis ini mensekresikan kelenjar ludah, tapi karena ada regenerasi saraf otonom ini malah di bagian kulitnya itu menjadi berkeringat dan panas yang dapat dideteksi dengan iodine stress test ini. Artinya iodin dicampur dengan pati nanti akan berubah warnanya.
Ini rekomendasi NCCN. Sebelum pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara untuk mendeteksi dan juga memberikan terapi pada head and neck cancer termasuk salivary gland tumor. Ini dibedakan menjadi mayor dan minor. Glandula salivarius mayor masuk parotis submandibular sublingual, kemudian terapinya ditentukan dengan klinikal N atau limfonodi yang terlibat negatif atau positif. Apabila limfonodi di leher itu negatif, dapat dilakukan pembedahan complete resection dari tumor. Ini ada keterangannya. Kalau parotis itu memang relatif ya, bisa dilakukan tergantung dari grade-nya sama ukuran tumornya, reseksi tumor saja kalau jinak, atau parotidektomi superficial atau total parotidektomi. Tetapi apabila glandula salivarius yang mayor ini adalah submandibular dan sublingual, itu dilakukan complete gland resection. Kemudian dilakukan reseksi total pada parotis atau pada glandula submandibularis, sublingualis sebaiknya total. Ini rekomendasinya kalau high grade dan juga ukurannya itu atau T3-T4, berarti ukuran lebih dari 2 cm. Setelah dilakukan operasi, kemudian dilakukan evaluasi. Bila sudah terreseksi semua, artinya tidak ada free margin, dapat dilakukan follow up. Apabila adenoid cystic carcinoma, hasilnya dilakukan radioterapi. Apabila ada gambaran dari hasil PA-nya ini, misalnya high grade atau intermediate grade, kemudian dekat dengan margin operasi kurang dari 5 mm, ada perineural invasion, ada metastasis ke limfonodi, ada invasi vaskuler atau ukuran tumor lebih dari 4 cm, atau ada keterlibatan kulit, dilakukan ajukan radioterapi. Kemudian ini yang untuk glandula salivarius minor, juga N0 atau N positif, yang penting dilakukan reseksi tumor, kemudian dilakukan evaluasi. Bila sudah reseksi semua, ditentukan apakah perlu radioterapi atau tidak sesuai dengan ketentuan ini. Bila tidak terseksi semua atau masih ada residual, dilakukan reseksi lagi bila memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, dilakukan radioterapi atau terapi sistemik. Ini rekomendasinya apabila terjadi rekurensi. Jadi setelah follow up, dilakukan parotidektomi atau reseksi glandula salivarius. Ternyata setelah dilakukan follow up terjadi kekambuhan atau recurrent. Kekambuhan recurrent yang terjadi pada pasien yang sebelumnya belum pernah dilakukan radioterapi. Bila resectable, rekomendasi adalah direseksi. Bila tidak resectable, karena alasan tertentu, bisa diberikan radioterapi atau sistemik terapi. Bila sebelumnya telah mendapatkan radioterapi, bila resectable, reseksi plus iradiasi kembali atau terapi sistemik. Bila tidak resectable, diberikan radiasi atau terapi sistemik. Apabila ada distant metastasis, tentukan clinical performance dari pasien, bisa diberikan sistemik terapi atau terapi paliatif. Bisa dimasukkan ke dalam clinical trial apabila ada clinical trial yang sedang berjalan di rumah sakit tersebut. Ini adalah kelenjar ludah. Secara anatomis ada mayor, minor. Yang mayor parotis, submandibular, sublingual. Yang minor ini jumlahnya banyak sekali, sekitar 600 sampai 1000, terletak di hampir di semua mukosa mulut atau di traktus aerodigestif superior. Tadi sudah dikemukakan 80% tumor kelenjar ludah terletak di parotis, 80%-nya jinak pleomorphic adenoma ya. Kemudian tumor kelenjar ludah ini 80% di parotis, sekitar 10-15% di minor, dan 5-10% di glandula submandibularis. Sekitar 50% di submandibularis jinak, 30% di minor itu adalah jinak. Kalau di parotis malah 80% jinak. Ini tumor jinak parotis yang paling sering, pleomorphic adenoma atau tumor jinak campuran, Warthin tumor atau nama lainnya cisadenoma papilliferum lymphomatosum.
Kemudian adenoma monoformik ini bisa berbagai macam hasil patologi, basal sel, calencular, onkosit atau myoepithelioma, bisa granula sel tumor atau hemangioma. Kemudian kalau malignan itu yang paling sering pada parotis adalah mukoepidermoid sekitar 40%. Dia ada 3 diferensiasi, low, intermediate, dan high. Untuk yang intermediate dan high, rekomendasinya apabila tadi dilakukan total parotidektomi, terutama bila ada keterlibatan limfonodis. Kemudian yang kedua paling sering adalah adenoid kistik karsinoma atau silindroma. Ini biasanya indolen, perjalanan klinisnya lama. Ini adalah tandanya, ada skip lesion. Meskipun demikian, ini 5-year survival-nya 90%, 20 ya survival setelah 20 tahun hanya 40%. Kemudian jenis malignan yang lain, actinic cell karsinoma, ada malignan mixed tumor, biasanya ini high grade, kalau yang actinic ini low grade. Kemudian polymorphous low grade adenokarsinoma. Adenokarsinoma ini biasanya high grade, squamous cell karsinoma biasanya high grade dan pada pasien berusia tua. Nah, ini pembedaannya ada yang high grade, intermediate, dan low grade. Ini adalah yang high grade. Tadi paling sering mukoepidermoid karsinoma, tapi mukoepidermoid karsinoma ini ada low, intermediate, dan high grade. Nah, yang masuk high grade, mukoepidermoid karsinoma high grade, adenoid kistik karsinoma. Tadi rekomendasi NCCN kalau ada adenoid kistik karsinoma setelah dilakukan reseksi bebas free margin dilakukan radioterapi. Ini rekomendasinya high grade juga setelah dilakukan reseksi adalah radioterapi. Karsinoma pleomorfik, adenokarsinoma, squamous cell karsinoma yang sering pada orang tua juga ANDIV CA. Ini yang low grade dan intermediate grade. Dua-duanya ada mukoepidermoid karsinoma, nanti ditentukan dari laporan PA-nya, dia masuk low atau intermediate grade. Kemudian actinic cell karsinoma, low grade adenokarsinoma, basal cell karsinoma masuk yang low grade. Yang intermediate ini mukoepidermoid karsinoma yang intermediate atau yang adenokarsinoma, juga oncocytic karsinoma. Indikasi radioterapi pasca parotidektomi. Tadi ada rekomendasi NCCN ya. Secara umum rekomendasinya kapan kita memberikan radioterapi ini pada high grade, ada residual disease atau tidak bebas tumor atau tidak free margin, juga ada keterlibatan nervus facialis tadi ditentukan dari saat pembedahan dan juga saat pemeriksaan patologi. Ada pasien dengan kekambuhan yang sebelumnya telah dilakukan reseksi tumor, kemudian ada limfonodi yang positif, ada ekstensi ke intraparotis, kemudian keterlibatan lobus yang profunda, semua tumor yang T3, T4 lebih dari 4 cm atau keterlibatan jaringan di sekitarnya perlu dilakukan radioterapi. Ini pemeriksaan yang dilakukan sebenarnya sudah didiskusikan pada pembacaan buku protokol Praboy untuk tumor-tumor di glandula salivarius. Ini yang dilakukan pemeriksaan, kemudian terutama pada keterlibatan nervus facialisnya. Imaging yang disarankan CT scan atau MRI. MRI ini lebih efektif untuk menentukan ukuran keterlibatan jaringan sekitarnya. Kalau perlu CT sialografi. FNAB ini perlu dilakukan pada semua tumor parotis karena akurasinya 90%. Gitu, dokter. Terima kasih, Dr. Lukman. Presentasinya sangat komprehensif ya. Kita buka diskusi. Silakan dari trainee dulu. Parotidektomi. Ada dari trainee? Mohon izin, Dok.
Ya, silakan. Mungkin kami tidak bertanya. Yang pertama hanya sedikit menambahkan yang disampaikan Dr. Lukman tadi sudah bagus banget, kembali kita refresh dengan parotidiektomi. Yang belum disinggung tentang duktus ya. Jadi untuk kelenjar liur mayor ini ada 3, yaitu parotis, submandibula, dan sublingual. Untuk yang parotis itu Stenson, kemudian yang submandibula ini Wharton, dan yang sublingual itu Bartholini. Kemudian juga tipe-tipe atau variasi dari cabang nervus 7, ada beberapa tipe, ada 4. Ada yang berhubungan untuk yang brand yang pertama, kedua, antara yang temporal dan zigoma dan seterusnya, termasuk yang superior bukal dan inferior bukal itu kadang dibukal, kadang juga dari zigoma, supaya kita lebih hati-hati. Kemudian yang berikutnya, tadi saya menunggu-nunggu juga belum ada tentang drainase limfatik, karena ada 2 yang disalurkan secara superficial maupun profunder, tapi secara umum tidak masalah dengan kehati-hatian kita. Mungkin cuma satu yang kami mohon bisa dijelaskan, yaitu tadi ketika selesai melakukan parotidiektomi superficial, kemudian bila ada indikasi dilakukan yang pengambilan yang profunda. Nah, ini mungkin teknik pengambilan yang profunda ini mungkin mohon dijelaskan Dr. Lukman, karena di sana tadi cuma hanya dilanjutkan gitu aja caranya, mungkin ada trik-triknya dari Dr. Lukman. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Lukman. Oke, terima kasih dokter atas tambahannya. Jadi tadi untuk identifikasi duktus, ada duktus Stenson, itu perlu dilakukan ligasi apabila kita mengambil lobus superficial dan profunda untuk menghindari terjadinya retensi. Apabila dilakukan superficial atau eksisi sampai batas bebas tumor, kemungkinan tidak perlu dilakukan ligasi karena nanti bisa menyebabkan terjadinya retensi. Kemudian untuk cara melakukan profunda, ini kalau secara prinsip dilakukan pengambilan seluruh lobus di bagian dalam dari cabang-cabang dari nervus facialisnya ini. Jadi pada intinya adalah diseksi atau pembebasan dari cabang-cabang dari nervus facialisnya ini, kemudian lobus profunda yang terletak di dalamnya dengan batas dari arcus zygomaticus, kemudian SCM, dan juga musculus masticator ini, itu perlu dilakukan pengambilan. Memang untuk kriteria sampai bersih ini memang untuk parotidiektomi itu adalah relatif, karena biasanya tidak bisa dapat dilakukan pengambilan keseluruhan. Sebisa mungkin sampai bersih untuk menghindari apabila duktusnya ini telah dilakukan ligasi, biar produksi dari glandula salvatorius itu terhenti dan tidak ada sisa glandula salvatorius. Seperti itu, dokter. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang parotis ini sangat unik ya. Kalau kita lakukan operasi ini, nanti kalau ada kelemahan dari sarafnya itu langsung kelihatan ya. Baik, ada lagi dari Treni? Mungkin dari beberapa pasien yang sudah pernah kita operasi, itu ada beberapa yang mungkin komplikasi yang kaitannya dengan vertebra. Jadi beberapa pasien yang tidak bisa menurutnya, apakah bisa kita lakukan sendiri untuk terapinya atau mungkin konsultan teman. Misalnya belum
Iya. Untuk komplikasi adanya parese dari nervus facialis yang pasiennya kemudian tidak bisa menutup mata gitu, oke. Jadi ini memang komplikasi yang cukup detrimental atau kepada pasien karena pasien membuat matanya itu menjadi kering dan bisa terjadi kerusakan kornea. Untuk rekomendasi terapinya itu tadi bisa dilakukan penutupan secara manual untuk sementara, tapi bisa dilakukan injeksi botulinum untuk jadi botulinum itu merupakan untuk kontra dari ototnya itu sehingga matanya bisa ditutup, dokter. Selain itu bisa juga dilakukan perangsangan atau untuk merangsang regenerasi sarafnya. Kalau ini biasanya kita lakukan konsultasi ke bagian mata dan rehab medik, dokter. Iya, saya lihat yang komplikasi. Oke, yang ini tidak bisa menutup mata, prostetic blast atau plaster. Pasien juga bisa diberikan untuk tambahan cairan yang air mata buatan, bisa dilakukan transorapi perifer atau injeksi botulinum pada musculus elevator dari palpebranya. Injeksi botulinum ini juga bisa diberikan misalnya pada pasien yang pada operasi tiroid dengan parese atau ada nervus laryngeus recurrent-nya itu yang terlibat sehingga menyebabkan parese pleca vocalis. Ya, itu jadi dokter kira-kira. Ya. Jadi selama ini saya sendiri belum pernah mengerjakan sendiri ya kalau ada komplikasi seperti ini. Ini saya konsulkan ke sejawat kita, dokter mata. Iya, dok. Oke, baik, ada ini dari Treni. Kalau tidak ada, silakan dari konsulen. Iya, saya mau tanya Pak Kunto. Silakan, Prof. Jadi tadi dikatakan ya untuk indikasi radioterapi tadi tidak semua dikerjakan radioterapi begitu pada CA parotis atau lihat grade-nya, high grade atau enggak, gimana? Tidak diberikan pada semua pasien dengan malignansi pada kelenjar parotis atau kelenjar ludah lainnya. Ini adalah indikasi untuk radioterapinya, ada intermediate atau high grade, kemudian positive margin atau close to margin, ada perineural invasi, limfonodi positif, ada lymphatic invasion. Juga pada pasien yang hasil PA-nya itu adenoid cystic carcinoma. Ya, jadi menurut pengalaman ya sebagian besar itu tumor-tumor dari parotis itu ya tidak bisa bersih ya, dan tanpa melihat grade biasanya ya kita radiasi ya atau lihat jenisnya itu. Kemudian pertanyaan lagi itu kalau apa namanya semuanya harus di total parotidektomi atau bisa superficial saja? Kalau rekomendasinya itu kalau dia malignan kemudian low grade boleh superficial parotidektomi, kecuali apabila lobus yang dalam itu terlibat, ada keterlibatan ekstensi lain. Jadi untuk tadi ada indikasi untuk total parotidektomi T3, T4, ada limfonodi positif, high grade. Iya, jadi karena memang ya mestinya ada risiko ya untuk membuka lagi ke bawahnya itu harus singkirkan dulu nervusnya, tapi ya kita lihat apa ada frozen section di Sarjito, ada frozen section enggak untuk itu selama ini untuk
parotidektomi? Parotidektomi kalau kita meminta bisa, Prof. Cuma iya bisa dikerjakan. Tapi tidak rutin tuh ya di sini di Sarjito. Tidak rutin, Prof. Ada batasan jamnya, Prof. Sampai jam 16 biasanya, Prof. Enggak, artinya pilihan pasien pilihannya apa biasanya? Kalau selama ini kalau parotis ya kita tidak frozen section ya, tapi mungkin pengalaman Pak Kunto juga gimana nanti? Ya. Oke. Tergantung sebelumnya itu tergantung dari hasil USG atau stagingnya, kemudian juga hasil AJH-nya, Prof. Untuk yang AJH ganas itu ada kecenderungannya. Jadi yang ada low grade, high grade tadi adalah yang karsinoma yang paling sering pada parotis, mukoepidermoid karsinoma. Mukoepidermoid karsinoma itu sekitar 40% dari malignansi di parotis, dia yang ada low grade, intermediate dan high grade. Nah ini kalau berdasarkan ininya, kalau jenis yang lain sudah adenoid kistik karsinoma, ini karena tingkat resikonya tinggi itu perlu dilakukan radioterapi, Prof, setelahnya. Iya, iya. Jadi pertanyaan saya tuh frozen section itu rutin nggak dikerjakan di situ? Tidak rutin, Prof. Tergantung dari permintaan, Prof. Ya. Kemudian biasanya pasca parotidektomi kadang-kadang terjadi apa namanya paresis sementara ya. Ini kapan kita tunggu, kapan kita segera fisioterapi? Tadi memang untuk komplikasinya salah satunya itu ada palsi nervus facialis. Ini karena ada temporer permanen, batas waktunya memang tidak secara jelas disebutkan apakah itu 3 minggu atau 3 bulan. Kalau merujuk pada cedera nervus saraf yang berdasarkan neuropraksi atau sampai terjadi axonal injury itu bisa sampai 3 bulan, Prof. Cuma dari klinis pasiennya bisa kita tentukan. Memang untuk ketentuannya ini tidak ada yang secara pasti merekomendasikan kapan temporer atau permanen. Kalau dari pengalaman biasanya kita ini 3 minggu, Prof. Kalau misalnya itu neuropraksia aja biasanya dalam 3 minggu akan membaik secara bertahap. Kalau tidak membaik secara bertahap, sebaiknya kita konsulkan ke bagian rehab medik untuk stimulasi saraf transkutan, atau bila pasiennya memang dari awal tidak bisa menutup mata, ini memang biasanya berat, bukan karena neuropraksia lagi. Baik, kadang-kadang memang ditunggu ya, tapi ya itu tadi mungkin pengalaman dari konselor lain ya, tapi biasanya kalau saya tunggu kadang-kadang membaik juga. Tapi kalau sudah rasanya 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu bisa saja proses radangnya sudah mulai berkurang, kita fisioterapi ya, konsultasi untuk fisioterapi. Ya itu saja Pak Kunto, terima kasih. Kami sendiri memang ini Prof, matur, tidak pernah melakukan frozen section untuk operasi parotis. Karena waktu kami belajar di Groningen itu titik beratnya kan di preservasi sarafnya. Kemudian dari banyak jurnal mengatakan kita mau operasi sebersih apapun, tetap aja sisanya masih ada. Sehingga disarankan radioterapi postoperatif secara umum seperti itu. Ngaten, Bro? Ya saya setuju itu, karena kita tidak bisa bersih ya kalau operasi parotis itu di batasnya Anda akan mendapatkan jaringan yang bersih biasanya. Saya setuju untuk selalu radioterapi. Ya. Iya, Bro. Monggo dari silakan. Iya.
seperti yang ditanyakan Prof. Teguh dengan apa yang disampaikan Dr. Kunta, bahwa selama ini kita di Sarjito kalau operasi parotis mungkin hampir tidak pernah dilakukan frozen section dengan pertimbangan bahwa kita itu hampir tidak bisa membersihkan. Operasi radikalitas dari parotis itu hampir tidak pernah radikal. Sehingga kita tidak pernah melakukan frozen section, itu yang pertama. Yang kedua, masalah radiasi, itu memang pertimbangan di awal. Memang kalau di sini guideline-nya memang dijelaskan bahwa ada hal kriteria tertentu. Tapi kita melihat bahwa yang kita tidak bisa melakukan frozen section, sehingga semua yang kalau dari kami, semua yang kita lakukan parotidektomi total itu mesti kita kirimkan ke untuk radioterapi. Nah, saya usul aja bahwa itu dipakai sebagai penuntun untuk khusus di Sarjito aja. Masalahnya kalau kita menganut guideline yang ada NCCN itu nanti mungkin kita rancu, kita putuskan aja, misalkan saya usul begitu, putuskan bahwa setelah dilakukan total parotidektomi itu dilakukan radioterapi itu. Usul gitu, gimana dokter? Itu yang pertama. Yang kedua, Dokter Lukman, maaf, itu memang ada sistemik terapi ya. Setahu saya, itu sistemik terapinya hanya regimennya tertentu, antara siklin gitu yang terbanyak, tapi itu. Nah, apakah ada regimen lain yang mungkin lebih respon terhadap kanker di parotis? Matur nuwun. Kalau tidak salah yang makitlah sel karboplatin, dokter, karena untuk memang untuk respon terhadap sistemik terapi pada penderita malignansi glandula salivatorius itu responnya kurang begitu bagus. Tadi biasanya diberikannya dengan taxan karboplatin atau antrasiklin base, dokter. Cuma beberapa pasien kita yang glandula adenoid kistik karsinoma atau malignansi pada glandula salivatorius yang lain, ini beberapa di kita ada pengalaman diberikan kemoterapi TPF, dokter. Hasilnya sepertinya mix, ada yang bagus, ada yang pasien sekarang masih di poli itu, waktu itu PA-nya kalau tidak salah adenoid kistik karsinoma pada palatum dengan perdarahan yang masif saat datang, sudah dilakukan TPF 3 kali atau 4 kali, itu perdarahannya berhenti, ini menunggu untuk dilakukan eksisi, dokter. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari pengalaman lain, dokter. Ya, terima kasih Dokter Lukman. Ya, terima kasih Dr. Raja. Jadi memang parotis itu di beberapa guideline dimasukkan sebagai head and neck cancer, sehingga beberapa regimen kemo untuk head and neck itu bisa dipakai di parotis. Silakan dari konsulen lain. Izin matur, Dok. Iya, monggo. Iya, baik. Terima kasih Dr. Lukman presentasinya. Di lapangan ini memang kita mencoba untuk melakukan step by step parotidektomi dengan panduan-panduan marker anatomik yang tadi sudah disampaikan Dr. Lukman, sudah kita cobakan. Kita sudah menuju kepada penyempitan dari track yang selama ini kita gunakan adalah menggunakan bidang di antara tragal pointers dengan simpangan antara sternocleidomastoid dan posterior belly of the gastric. Dengan menggunakan bidang itu, disitulah bidang kita mencari.
Kemudian juga ada sebuah konol atau segitiga, di mana segitiga itu berada di antara tragal pointers dengan simpangan tadi. Disitulah kita mencari. Jadi para trainee sudah terbiasa melakukan penelusur kepada tragus cartilage, kemudian mencapai tadi yang disebut Dr. Lukman second notes itu, mohon maaf dok, itu hanya kebiasaan kita di meja operasi gitu. Karena sering keliru, first tonjolan pertamanya itu dikira tragal pointer padahal belum. Sehingga kita menyebutnya, saya selalu cerita first notes, mana second notes-nya. Kalau sudah ketemu second notes, itulah yang tragal pointer supaya tidak keliru dengan yang tonjolan pertama. Karena kalau yang tonjolan pertama masih terlalu superficial. Jadi proses-proses mencarinya seperti itu, dan kemudian kita juga menemukan beberapa problem di lapangan, misalnya ketika ternyata tumornya ada di lobus yang profunda, itu bisa saja ininya terangkat ke atas, sehingga kami melakukan modifikasi dari panduan pembedahan yang ada di textbook, bahwa itu di bawah dari bidang yang tadi kami sebut, antara tragal pointer dan simpangan, tidak, kita mencari mulai dari bidang itu, karena beberapa kali kita temukan trungkusnya terdorong ke atas, karena tumornya lebih dominan di yang lobus profunda. Jadi fokus kita memaksimalkan panduan itu dulu. Kita belum menggunakan panduan-panduan yang lain, misalnya menggunakan mencari foramen, memotong proses mastoid, itu belum kita gunakan. Sementara ini masih bisa ketemu dengan pendekatan itu. Kemudian kita juga melakukan pendekatan kombinasi retrograd. Jadi kami selalu matur pada para trainee, cari akhiran dari kelenjar. Kenapa? Disitulah keluarnya cabang-cabang kecil dari parotis. Kita tahu nanti di mana keluarnya cabang-cabang kecil, karena pernah kejadian dok, trungkusnya oke, pada saat cabang-cabang besar oke, tapi kesulitan pada saat melepas di cabang-cabang kecil. Sehingga kita melakukan kombinasi setelah trungkus ketemu, atau bahkan mungkin dulu kita mencari dulu cabang-cabangnya di mana untuk melihat kira-kira letak sarafnya tuh di atas atau di bawah trungkusnya, itu seperti itu. Jadi itu mungkin yang secara teknikal memang masih perlu kesabaran untuk mencari, tapi beberapa panduan yang harus sekali dipegang adalah bahwa lobus parotis seperti tadi disampaikan Dr. Lukman harus bebas dari tragal cartilage, dari sternocleido, dan dari struktur di posterior, sehingga dia bisa bergerak, di shift ke depan, sehingga kita bisa melihat space di area di mana kita akan mulai mencari trunkus facialis. Saya kira itu secara teknikal dok. Kemudian untuk secara frozen, memang biasanya kita mengupayakan kalau ACH, kalau ACH-nya malignan, kita lebih cenderung untuk memilih total paroidektomi seperti tadi yang disampaikan Prof. Teguh, karena kalau nanti kita baleni untuk melakukan completion paroidektomi itu secara teknikal akan sangat sulit. Fibrosis dengan sonar sarafnya akan sangat sulit dibebaskan. Saya kira demikian dokter untuk teknikal seperti itu. Untuk mencegah Frey syndrome ada satu catatan dengan mengangkat flap fasianya adalah bersama smash. Jadi smashnya itu akan melindungi pacuan ke arah glandula di kulit. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Tanto. Saya ada satu pertanyaan, mungkin itu tadi disebutkan ada stimulasi nervus itu ya. Itu teknisnya gimana? Dikerjakan nggak? Kalau setahu saya di rehab medis itu bisa dikerjakan Prof dengan menggunakan stimulasi. Maksud saya pada waktu operasi itu loh. Pada waktu intraoperatif itu tidak dikerjakan Prof. Kita belum punya untuk IOM, intraoperatif monitoring nerve itu. Izin matur Prof, dokter. Iya. Jadi IOM atau intraoperatif nerve monitoring itu di Sarjito ternyata ada Prof. Jadi yang saya juga baru tahu kemarin dapat informasinya. Yang mengelola itu teman-teman dari Niro. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau untuk di head neck area itu adalah berupa lilitan elektrode lembaran atau berupa semacam
semacam elektrode yang tipis gitu, dililitkan ke dalam ETT, endotracheal tube. Itu satu sisi pole-nya ada di endotracheal tube, kemudian pole satunya adalah di stick untuk pacuan sarafnya. Nah, saya tanya, loh kalau ada, boleh dong saya pakai gitu. Ternyata mereka sudah kewalahan. Mereka melayani bedah saraf sama spine ortho. Jadi nggak sempat lagi melayani yang lain. Itu seperti itu. Enggak, dulu waktu kita pulang dari Belanda itu, Pak Guntur juga tahu ya, saya juga pernah pinjam dari bedah saraf itu cuma kayak pensil aja untuk apa stimulasi itu, stick itu, kayak pensil gitu aja pakai baterai itu. Nah sekarang itu masih ada enggak ya? Atau teman-teman di Indonesia pakai enggak itu yang apa? Mungkin Dokter Artanto bisa cari-cari apa namanya informasi ya. Karena memang barangnya itu ada dulu itu ada jelas, kalau di luar kita pakai itu untuk mengecek ini betul-betul sarafnya atau bukan gitu ya pada waktu operasi. Ya, jadi mungkin, seperti kecil kan nih Prof. Ya kayak pensil gitu aja, ada ujungnya ya. Baik. Ya, yang mungkin yang ion monitoring yang kami tahu seperti itu Prof, yang sewaktu saya ikut workshop di RSCM juga bentuknya seperti itu. Jadi ada dua elektrod seperti itu, yang satu ditanam di ETT, yang satu di luar. Nanti kami cari Prof tentang yang ya. Atau yang tanya di bedah saraf mungkin dulu pernah ada itu ya. Ya. Kalau itu kan simpel sekali, jadi bisa dikantongi itu pada waktu operasi di apa namanya dicek itu saraf itu sudah betul atau belum, nanti lihat. Ya itu aja saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Kita sudah bicarakan ini untuk parotis dari A sampai Z. Rasanya kita sudah lama tidak ini ya meneliti untuk tumor parotis ya. Ini nanti bisa dipakai mungkin untuk karya akhir residen ya. Atau mungkin bahkan trainee bisa. Sudah lama sekali tidak kita teliti. Mungkin nanti dicatat ya. Kalau bimbingan kita belum ada judul, mungkin kita bisa memberikan ini parotis untuk judulnya. Baik Dok. Nah dengan demikian untuk diskusi pagi ini mengenai parotis sudah selesai. Selanjutnya akan masuk ke laporan panitia Konker ya. Akan menjawab Konker untuk Dokter ini. Dokter Dirjen belum ada. Saya serahkan ke Dokter Warjo ya. Ya Dokter, terima kasih. Iya, matur nuwun. Silakan. Ya. Terima kasih semua panitia Mukernas. Ya, mestinya sudah tambah banyak perkembangannya dari minggu kemarin, mungkin bisa disampaikan. Monggo silahkan Dokter Budiman, rantapannya atau urutannya mau menyampaikan yang mana dulu supaya nanti satu persatu tahap demi tahap bisa kita selesaikan bersama. Ini Dokter, Dok. Jadi kami bahas secara intern di PMI kemarin, mungkin masih di bagian seksi acara dan ilmiah, juga untuk yang announcement akan memaparkan perkembangannya Dokter. Untuk dari yang sponsorship dari seksi dana, relatif kami sampai saat ini belum ada perubahan, hanya mungkin yang Pfizer itu sudah mendapatkan pembicara dan moderator, yaitu rencananya Dr. Sonar Soni Panigoro, kemudian moderatornya adalah Dr. Anti. Kemudian suratnya sudah dilayangkan oleh Mbak Desi, dan ada penambahan 10 juta. Jadi yang pemasukan kemarin 108 menjadi 118.
Mungkin untuk yang dari seksi acara ilmiah dan publikasi kami mohon bisa menyampaikan. Ya, terima kasih teman-teman. Yang penting di acaranya tuh, Pak, di si acara kira-kira gimana perkembangannya dari yang kemarin. Oh, izin dok, kami siapkan sebentar untuk share screen. Ya, terima kasih. Disampaikan. Ya. Oke. Izin dokter, apakah sudah terlihat share screen-nya, dok? Iya, sudah. Jadi dok, jadi rencananya masih seperti di awal dan di rapat terakhir dengan PP Prabowo kemarin Sabtu, dokter, dibagi menjadi 2 hari, yaitu hari Sabtu fokus lebih untuk ke konkernya, ini nanti kami ganti untuk konker, dan hari kedua untuk tambahan aja untuk ilmiahnya. Sedangkan seperti rencana yang kemarin, hari pertama kita akan melakukan konker, diawali dengan opening speech, kemudian sidang pleno, kemudian dilanjutkan break yang berisi salah satunya Lansimpo, kemudian setelah break makan siang dilanjutkan dengan sidang komisi organisasi dan komisi pendidikan, kemudian dilanjutkan break, kemudian dilanjutkan sidang komisi organisasi dan komisi pendidikan, serta sidang pleno. Waktunya mungkin karena akan banyak yang dibicarakan, mungkin waktunya mungkin bisa extended lebih dari maghrib. Kemudian yang hari kedua untuk full ilmiah dari ada 3 pembicara luar negeri dengan 2 keynote speaker dari pembicara independen. Yang keynote speaker yang pertama pagi karena dari Singapura, jadi bisa pagi, waktunya hampir sama dengan kita, itu dengan pemanfaatan artificial intelligence pada brain surgery oleh Prof. Michael Hartman. Kemudian dilanjutkan dengan simpo yang pertama, ini dari AstraZeneca. Kemarin mereka sudah mengasih judul, sudah fix, cuman mereka masih konfirmasi untuk moderator dan pembicaranya, tapi mereka sudah fix untuk tema dan judulnya. Kemudian simpo kedua, manajemen HER2 positif breast cancer, itu sudah fix untuk moderator dan pembicaranya. Ini disponsori oleh Kalbe. Kemudian yang dilanjutkan break, kemudian simpo yang ketiga mengenai advanced breast cancer juga sudah dihubungi ini oleh Novartis. Kemudian yang simpo keempat itu ada 2 materi, yang pain management sudah kita hubungi Dr. Mahmud, tapi yang pembicara satunya yang VAP ini masih dari PT dari Bisawi, mau mencari pembicaranya sendiri itu, dok. Tapi memang materinya tentang ini penggunaan VAP dan microwave terapi. Mereka mau mencari pembicaranya sendiri. Kemudian yang terakhir itu diakhiri dengan keynote speaker yang kedua, itu dari Belanda karena waktunya selisih 5 jaman, 6 jaman, jadi agak sore, oleh Prof. Sabin Lin dengan materi prediktif molekular biomarker untuk guiding hormonal terapi pada breast cancer. Itu kurang lebih seperti itu, dok, perkembangannya, dok. Iya, terima kasih ya, hampir semuanya sudah runut ya. Kembali di hari pertama, Mas. Kembali di hari pertama. Ya.
Ya, coba ini mekanisme sidang pleno kemarin sudah dibicarakan dengan PP Pusat ya. Ya. Ini mohon izin dok. Jadi kemarin pada rapat tanggal 26 itu yang seyogianya akan dijelaskan dari PP Pusat untuk membantu istilahnya dalam arti persiapan yang konker ini di Jogja. Kami fokus untuk menanyakan pembagian sidang ini. Jadi sebagian mana yang ke pendidikan dan separuhnya lagi yang di organisasi. Pada penjelasan awal dari Dr. Yadi itu untuk yang pengurus pusat itu bisa dibagi oleh mereka. Kemudian yang cabang itu wakil-wakil cabang adalah 2. Jadi yang satu itu ke sidang ke komisi pendidikan, sedangkan yang satunya adalah ke komisi organisasi. Memang kemarin itu pembagiannya secara prinsip sudah seperti itu dok. Cuman kita tetap memegang itu, tapi dari perkembangannya dok, kemarin itu dari Dokter Walta dengan Dokter Sonar, saya menangkap bahwa kayaknya lebih titik berat ke pendidikan. Jadi semuanya ingin ikut membahas demikian dok. Jadi kami hanya melakukan persiapan seandainya nanti pembagian ini bukan menjadi break dari ruangnya, tetapi bukan breakout ruangnya, tapi waktunya. Jadi ada kemungkinan pada sidang yang pertama itu adalah membahas pendidikan dan semuanya akan ikut. Kemudian sesi kedua baru organisasi dan semuanya akan ikut. Itu yang kami akan mempersiapkan diri seandainya dari PP Pusat menghendaki demikian. Baru dua-duanya akan menghasilkan suatu keputusan di dalam pleno di akhir sidang. Tetapi kalau konsep yang pertama dari Dr. Yadi kemarin, bahwa mereka yang akan membagi pengurus pusat, kemudian yang dari cabang itu akan dibagi sehingga mudah-mudahan memudahkan kita dokter untuk pembagian. Maksud saya itu yang dari pusat sudah dibagi, yang di daerah itu yang bagi siapa gitu maksud? Izin yang membagi pusat juga dok. Jadi yang pengurus ya, artinya semuanya dari pusat sistemnya ya. Iya dok. Oh iya, terima kasih. Kita koordinasikan lagi. Ya. Ada yang ditambahkan lagi? Saya pikir itu artinya mekanisme sistemnya itu sudah dari pusat dan itu tinggal kita mempersiapkan gitu ya intinya ya. Iya dok. Sambil koordinasi ke pusat terus. Saya pikir itu tiap-tiap sesi itu ada yang bertanggung jawab mestinya ya. Harapannya jangan sampai pada saat sesi pleno misalnya yang bertanggung jawab di sana itu siapa, itu yang fokus untuk menghandle itu pada saat acara itu. Jadi nanti kalau tidak bisa atau tidak mampu mungkin minta bantuan dari panitia yang lain. Jadi yang diserahi yang kira-kira bisa memahami tentang apa yang mau dibicarakan, mekanismenya serta pembagian ruangan. Tapi ada satu orang yang mengendalikan di situ. Tinggal nanti orang ini yang nanti akan membagi minta pertolongan ke siapa gitu kalau bisa usul gitu. Iya dok. Terima kasih dok. Jadi untuk sementara memang kami sudah bagi. Jadi yang pertama itu kayaknya penuh romantika persyaratannya. Jadi nanti ada saya sendiri dengan Dr. Enrico itu untuk ini yang mewakili karena koordinasi dengan vendornya terus dan dengan Dr. Tommy. Jadi untuk penanggung jawabnya yang hari pertama mungkin saya sendiri dok. Ya terima kasih. Ya. Dr. Raja saya mau usul itu untuk sidang komisi itu, sidang komisi pendidikan dan organisasi itu biasanya kan dipilih ketuanya siapa, sekretarisnya siapa ya. Nah, nanti yang sekretaris itu biasanya dari center yang
ketiban ini dari Jogja biasanya. Hmm. Karena dia sekretaris itu kan yang banyak nyateti, banyak apa ya tahu dan sebagainya ya. Itu biasanya dipilih dari center kita ya. Nanti disiapkan aja apakah nanti dua organisasi, dua komisi ini apa Dr. Artanto sama Dr. Warjo atau siapa ya. Itu siap-siap saja nanti kalau misalnya diminta jadi sekretaris itu. Ya. Matur itu nuwun, pengalaman itu ya. terima kasih. Ya. Itu tadi masukan dari Prof. Teguh. Ya mungkin nanti kita bisa persiapkan kita sebagai sekretarisnya. Ya, terima kasih Prof. Terus untuk hari pertama acara clear ya, Dr. Lukman ya. Iya, Dok. Ya. Ya. Untuk hari kedua itu hampir semuanya sudah hampir semuanya sudah terisi, baik pembicara maupun semuanya, acaranya kira-kira bisa berjalan ya. Iya, Dok, bisa, Dok. Tinggal satu tadi ya, satu yang memang PAP tadi ya. Iya, Dok, mungkin itu ditanyakan ulang supaya kita tidak berlarut-larut nanti nunggu dia. Ya, kelihatannya semua sudah jalan, mudah-mudahan nanti acaranya lancar gitu ya. Ya, mungkin dari saya tanya Dr. Lukman itu pembicara luarnya jadinya berapa, 2 atau 3? Yang keynote speaker itu 2, Prof. Iya. Michael sama Sabin, yang dari Novartis itu membawa satu pembicara dari Korea, Prof. Oh iya. Nah, itu masalah apa pembicara luar itu ada honorariumnya enggak? Yang dari Novartis sudah mereka sendiri, yang kita belum kita tentukan, Prof. Nah, makanya itu dulu kan kita kalau dia datang ya, tapi kalau sekarang dia nggak datang gitu, tapi itu ada enggak itu apa biaya-biaya itu untuk apa namanya untuk speaker itu? Mengikuti apa segini kan kemarin ya, mengikuti dalam negeri. Gimana Prof sebaiknya kita ini, kalau dari pembicaraan email dengan saya sih yang independen itu tidak ada permintaan khusus, mereka dengan senang hati berpartisipasi, Prof. Tapi kalau dari panitia mau memberikan, mungkin nanti bisa kita ini kan komunikasikan kemana kita harus transfernya gitu, Prof. Atau ditanyakan aja pada speakernya itu. Kalau memang ada dananya, usul memang mungkin diberikan ya Mas. Kalau ada dananya nanti kita akan dengan ketua panitia, kalau memang ada dananya lebih baik itu usulkan untuk dananya kalau memang ada. Terus kita bicarakan itu nanti. Soalnya beliau juga meluangkan waktu gitu. Ya. Prof, Dok, karena kan memang penyelenggaraannya di luar jam kerja, Prof, hari Minggu ya. Nanti bisa kita ini. Tapi secara pribadi mereka nggak ini. Tapi kalau ada nanti bisa saya komunikasikan, Prof dan Dokter. Saya pikir di acara jalan nih sudah jalan. Yang penting pokoknya menjaga sampai nanti ada trouble gitu antara acara satu dan acara berikutnya. Ya, saya pikir dari acara cukup. Berikutnya. Dok, lanjut ke first announcement dulu dong, Dok. Kami tampilkan, Dok. Udah bisa belum? Mohon izin untuk first announcement yang kemarin sudah kita sampaikan pada saat PIT. Kemudian ada
beberapa perubahan yang terkait dengan tulisan antara konferensi kerja dan informasi yang kemudian di registrasi dan pendaftaran juga sudah kita rubah. Jadi nanti dari announcement ini kita sampaikan lewat beberapa media yang kita punya, misalnya dari website, kemudian kita sampaikan nanti ke pusat, kemudian disebarkan ke masing-masing daerah lewat WA, kemudian lewat Instagram atau mungkin yang lain. Dan kemudian dari situ peserta bisa melakukan pendaftaran dengan biaya registrasi yang sudah kita sepakati pada saat pertemuan kemarin, yaitu seperti yang tertera di announcement itu. Kemudian peserta bisa mendaftar ke Google Form yang sudah kita tulis di announcement itu. Bisa diklik langsung atau pakai barcode itu yang kemudian masuk ke Google Form. Kemudian nanti kita akan olah dari data yang ada itu dan feedback untuk peserta nanti kita sampaikan bisa lewat email atau mungkin lewat WhatsApp yang ada. Barangkali itu Prof dan Dokter sekalian. Mohon koreksi Mohon koreksi dari Prof dan Dokter dari announcement yang pertama ini. Ya, terima kasih Dokter Autor. Kalau melihat ini first announcement ini, saya pikir kok sudah cukup. Cuman akreditasi ID itu sampai sejauh mana ya Mas ya? Untuk akreditasi ID sudah tersampaikan ke ID dari Mbak Desi, sudah menyampaikan, cuma nunggu info kembali. Ya. Ya. Dokter. Iya. Jadi kemarin saya bertanya itu ya, itu kan ada tulisannya simposium ilmiah 14 dan 15. Nah, kan yang tanggal 14 Agustus menika acara konkernya nggih. Iya. Terus yang 15 ilmiah. Memang ada satu acara ilmiah yaitu Dilan Simpo di tanggal 14. Nggih. Saya tahu ya, mohon dikoreksi kalau saya salah pemahaman nggih. Nah, itu apakah untuk yang acara publik yang non konker itu kan tanggal 15. Ya. Saya khawatirnya pendaftarnya berpikir dari tanggal 14 sudah mulai acara ilmiah atau nggih. Untuk yang publik kan iya. Ngaten Dok. Nggih, matur Dok. Iya. Terima kasih. Saya pikir kalau masalah ini ya mungkin perlu dipertimbangkan. Cuman kalau saya kok apa ya, istilahnya memang ada ilmiah meskipun itu tidak semuanya sehari full ilmiah gitu. Apakah ini bisa dikesampingkan atau memang harus diubah ilmiahnya? Sebetulnya adalah salah satu trik untuk menarik peminat sebetulnya peserta, supaya peserta itu bisa ikut sebetulnya Pak Artanto kalau saya sih. Tapi ini kembali ke Prof dan Dr. Kunta, apakah itu memang perlu diubah atau enggak? Kalau saya setuju seperti ini dengan pertimbangan memang di awal ada Lansimpo gitu ya. Itu satu ilmiah dan konker itu sendiri, Mukernas itu sendiri, itu kan ya mungkin bagi yang memang ikut nanti kan ya ada masukan gitu. Kalau saya sih setuju seperti ini, mungkin dari Prof Teguh dengan Dr. Kunta ada masukan, ada koreksi. Monggo aja, berarti kalau mau ada peserta yang non-konker, mau ikut ilmiahnya di hari pertama, berarti diizinkan ya Dok, nanti mekanismenya dibuat. Ya. Jadi ada ilmiah pada siang hari, silakan ikut di siang hari, ngeten. Karena kan kita mengumumkannya 2 hari. Gitu, ya. Itu anunya linknya bisa dibuat classroom gitu enggak? Atau dipisah enggak itu?
Karena kalau yang Konker kan khusus untuk orang-orang Praboi. Tapi kalau yang ilmiah diantaranya itu kan mau dibuka umum. Nah, itu ada terpisah enggak ya? Mohon bisa ditanggapi dari Dr. Enrico dan Dr. Lukman. Kalau maksudnya dari pihak sponsor untuk Lansimpo hari pertama itu kan dari Pfizer ya Mas? Pfizer. Dari Pfizer itu memang sasarannya adalah anggota Praboi, Prof dan Dokter. Jadi Mereka kalau offline mau di tengah sidang mintanya dulu. Ini judulnya Understanding the Involvement of Treatment Innovation of Hormonal Receptor Positive HER2 Negative Metastatic Breast Cancer. Jadi ini gimana ya Prof ya, kalau pertimbangannya kalau dibuka untuk umum dari pihak farmasi sendiri itu memang mentargetkan bahwa pembicaraan atau diskusi ini kepada yang sudah bedah onkologi, Prof. Mungkin pertanyaan Prof, apakah itu tertutup hanya yang ikut kongres, apa untuk semuanya? Dibuka apa enggak? Kalau yang hari pertama itu khusus untuk anggota Praboi, Dok atau Prof, atau peserta dari Konker. Saya belum jelas untuk Konker itu apa anggota Praboi khusus apa seluruh SPBOM boleh ikut gitu, Prof. Tapi hari pertama itu khusus untuk peserta Konker, Prof dan Dokter. Oh, artinya tidak dipisah ya, linknya cuma satu itu ya? Linknya satu, Dokter. Oh, maksud saya yang ditanyakan Pak Artanto itu benar itu. Kalau saya jadi SPB, spesialis bedah, bukan anggota Praboi dan tidak tahu menahu Praboi, misalnya, oh itu ada acara simposium 2 hari. Saya akan mendaftar untuk acara 2 hari. Yang tanggal 14 saya akan bertanya, oh acara tanggal 14 seperti apa ya? Kemudian acara tanggal 14 seperti apa ya? Dan ya, kemudian nanti saya diberitahu, oh tanggal 14 itu acaranya jam 12 sampai 12.30. Oh ya, berarti itu acara ilmiahnya 2 hari gitu. Oke, nah, tergantung dari panitia. Kalau misalnya ya sudah yang publik itu 1 hari saja tanggal 15, yang tanggal 14 itu murni Konker, Praboi, walaupun ada lunch simposium di siangnya, walaupun ada dinner simposium di malamnya. Jadi seperti pada waktu FOB di Cirebon itu, jadi hari pertama adalah Konkernya. Ya, yang hari kedua dan ketiga itulah yang disebut sebagai FOB yang open to public. Mau disebut yang simposium ilmiah yang ke publik, mungkin tanggalnya diperjelas saja tanggal 15 supaya tidak menimbulkan kerepotan bagi panitia dan bagi peserta. Iya, mohon maaf, Dok. Forum ilmiah. Ya, terima kasih Dr. Artanto. Mungkin kita kita diskusikan ulang karena dari panitia untuk si acara itu yang pertama ternyata memang ada ilmiah tapi itu Lansimpo dan itu linknya juga satu, mungkin perlu dibicarakan lebih lanjut ini linknya satu. Sementara kalau misalkan kita itu mau sidang pleno itu mestinya ya bagi anggota yang memang sudah ditentukan dari pusat orang-orang yang mau pleno gitu. Jadi terima kasih Pak Artanto koreksinya. Mungkin nanti akan dibicarakan lebih lanjut dengan Pak Ketua dan mungkin PP Pusat mekanismenya bisa enggak itu dipakai dasar untuk ilmiah 2 hari. Kalau memang linknya satu kan kesulitan juga. Dan itu nanti akan mengubah semuanya berarti. Nanti kalau misalkan kita ilmiahnya sehari, biayanya berapa segitu, nanti jadi masalah lagi. Mungkin itu perlu dibicarakan dulu sebelum memutuskan ke yang lain. Itu kalau dari saya, tapi mungkin ada masukan dari Dr. Kunta.
Betul nonton, betul. Oh, ya, nanti coba kita diskusikan dengan pusat dan Pak Ketua nanti gimana arahnya. Seperti yang sampaikan Pak Artanto, bagus sekali koreksinya. Ya, terima kasih, Dr. Artanto. Mungkin bagi yang si acara nanti kita diskusi. Mungkin Dr. Juna sekarang sudah di rumah sakit, nanti kita bicara bareng di sana. Jadi gitu. Saya cuma memposisikan sebagai calon peserta acara gitu loh. Sebagai panitia. Iya, Boten, saya memposisikan sebagai calon peserta. Ya, kalau terima melihat kasih pengumuman ya. seperti ini, harapannya seperti apa? Ngaten, gitu. Ini kapan mau di-launch ya? Kapan mau dikirim? Awal Juli. Awal Juli. Kalau misalkan dikirim lebih awal itu akan lebih bagus, tapi kita mau membicarakan ini dulu, Prof. Seperti yang diusulkan Dr. Artanto ke Pak Ketua dan PP Pusat. Karena di hari pertama itu memang ada ilmiahnya itu mau di-open untuk semua orang, apa khusus anggota Prabowo yang ikut konker. Enak Sabtu Minggu, Dok. Orang lihat HP. Senin kerja itu lihat HP. Gitu, Prof. Nggih, matur nuwun. Selanjutnya Dr. Budiman. Mohon izin, Dok, untuk selanjutnya dari Dr. Enrico tentang vendor, Dok. Ini barusan SMS masuk untuk yang Bisawi sudah ada pembicaranya, Bapak Fitri Bayu Aji. Jadi dari persentase kami sudah lebih dari 60%. Mudah-mudahan akreditasi ini segera keluar untuk announcement yang kedua, Dok. Tidak aja itu. Ya, Dr. Enrico bisa menyampaikan untuk yang IT-nya. Ya, Dok, terima kasih, Dok. Sebetulnya untuk kita vendornya, untuk persiapan dari teknisnya belum ada perubahan yang bermakna, Dok, karena masih menunggu detail daripada acara aja dan kami akan menyesuaikan. Cuman mungkin informasi yang kami sampaikan di mana hari pertama itu untuk sidangnya, memang kita berusaha untuk yang konsulen Jogja itu kita kawal, Dok, untuk untuk IT-nya supaya tidak ada masalah. Jadi mungkin kami akan mendampingi dari awal sampai selesai, Dokter, di Royal Ambarukmo. Ya, terima kasih. Itu seperti yang tadi ditanyakan Pak Artanto, bisakah bisa dijelaskan enggak? Kira-kira bisa enggak misalkan itu di yang lain di close, misalkan pas acara pleno itu di close, kemudian yang ilmiah di open, itu bisa enggak, Mas? Saya mungkin perlu konfirmasi nanti ke vendornya, Dokter. Cuman kelihatannya kalau menurut pendapat saya seharusnya bisa, tetapi ini kan ada proses keluar masuk link ya. Dan ini kelihatannya akan membuang waktu, Dokter. Kalau untuk apalagi misalkan yang anggota sidang, setelah sidang harus pindah link lagi, kita harus kirim link baru, terus kemudian setelah selesai simposium mereka harus kembali lagi ke link yang sebelumnya, kelihatannya terlalu membuang waktu, Dokter. Ribet ya. Iya, mungkin kita bicarakan, kita diskusikan dengan Pak Ketua nanti enaknya bagaimana kalau memang itu kesulitan ya mungkin kita mengambil langkah yang kira-kira bisa lancar aja malahan. Ya, baik, nanti kami konfirmasi juga, tanya secara teknis ke vendornya, Dokter. Ya, terima kasih ya. Masih ada yang lain yang mau disampaikan? Mohon izin, Dok, ini cuma intern aja. Jadi karena kita sepakat membuat seragam, kemarin dari senior terakhir adalah batik. Mungkin untuk praktisnya kami nanti akan memohon daftar ukuran saja, Dok. Memang sih dari ini menawarkan apakah mengirimkan ukuran atau mau diukur yang
saat ini, tapi mohon petunjuk. Kalau itu silahkan aja. Sebetulnya itu kan artinya dipikirkan sambil jalan, tapi siapa yang bertanggung jawab itu yang perlu. Satu, siapa yang diserahi untuk ngurusi seragam supaya nanti orangnya jelas gitu. Kalau memang itu nanti kami sampaikan mungkin ke Mbak Desi aja nih dok, karena katanya juga perlu waktu dok untuk bahan. Sekarang diputuskan aja, nanti ketemu Mbak Desi itu mau di PIK gitu loh. Apakah ya itu yang kalau saya mungkin itu sambil jalan bisa, dan silahkan hubungi Mbak Desi supaya Mbak Desi memutuskan. Kalau misalkan memang itu mau diskusi dengan Pak Ketua atau panitia, ya kita nanti diskusi di luar aja, saya pikir ya. Ya, itu Dokter Budiman. Ya, siap dokter, tenun dok. Ya. Terus masih ada yang lain? Kalau tidak ada, kita punya planning kapan ini mau dikirim. Kapan? Soalnya kalau kita punya kapan, berarti lebih cepat lebih baik. Dan itu yang kita tadi masih ganjel, masih ada perlu diskusi, kita diskusikan segera. Kapan kira-kira? Mohon izin dok, rencananya kami mengejar untuk Sabtu pagi dok. Kami akan ke sekretariat pusat Mbak Lena bila sudah di ACC. Nanti dari sekretariat itu biasanya mengirimkan baik ke PP maupun ke cabang masing-masing melalui juga ada grup training nasional dokter. Ya. Sabtu pagi dok. Ya. Terima kasih kalau memang itu mau diprogramkan dari Sabtu. Yang penting adalah yang tadi dibicarakan, ada catatan-catatan khusus tadi, yaitu di hari pertama yang disampaikan Pak Hartanto, ditanyakan Pak Hartanto, koreksinya Pak Hartanto itu, apakah itu nanti pertemuan ilmiahnya mau 2 hari atau sehari? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan itu sehari, apakah biaya pendaftaran ini, registrasi ini mau diubah apa enggak? Kalau memang itu fake, saya pikir secepatnya untuk dikirim supaya ada jeda waktu bisa dibaca oleh peserta yang mau berminat untuk ikut. Itu mungkin ada usul dari Prof. Teguh dan Dr. Kunta sama itu paper yang rencananya paper itu apa, free paper itu apa, ada enggak jadinya? Ya. Terima kasih Prof. Mungkin bisa ditanggapi dari sesi acara. Iya, terima kasih Prof. Ada Prof. Jadi untuk yang poster ini kami akan memohonkan pengiriman paling lambat itu 2 minggu sebelum acara. Kemudian dari kami juga untuk seksi dana sudah menyediakan, menunggu hasil yang Dr. Luman tentang pembicaraan dari luar negeri itu kami samakan. Untuk kurs rupiahnya pembicara 5 dan moderator 3 juta. Untuk yang poster ini kami juga sedang pendekatan untuk bisa memberikan hadiah bagi para juara maupun door prize bagi peserta seperti PIT kemarin, Dok. Iya, ini harus segera masalahnya kan orang yang memasukkan abstrak dan sebagainya kan harus nulis dulu atau gimana. Ya, itu penting. Terima kasih, Prof. Ya, jadi memang di sini sudah panitia menerima pengiriman abstrak untuk presentasi poster ya. Ya. Terima kasih. Kalau masih ada yang mau didiskusikan dari panitia. Halo, masih adakah? Ya,
Kalau sudah ada, mohon untuk dicatat tadi yang penting sebelum ini dikirim. Dan kita kalau bisa sekarang aja, harapan saya sih Dr. Juna sudah di kamar operasi dan kita bisa diskusi di sana supaya secepatnya bisa kita selesaikan. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sekian, kita akhiri dari rapat Kokernas. Dan mungkin untuk berikutnya rapat di minggu depan ya. 1 minggu mendatang. Halo. Dokter. Ya. Jadi setuju dok, memang untuk intern kami juga memerlukan petunjuk dok, karena untuk abstrak ini menjadi pemikiran kami apakah kita menerima semuanya dari berbagai tema atau khusus yang fokus di materi ontologi dok. Kemudian tanggalnya juga kami harapkan bisa diterimanya itu seminggu sebelum hari H, jadi tanggal 7 gitu dok. Nanti mungkin kami mohon petunjuk saat intern saja dok untuk rapat seluruhan. Ya, nanti didiskusikan sekalian nanti dengan Pak Ketua. Oh iya, siap dokter. Sudah? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, salam sehat semuanya. Sukses selalu. Amin. Izin dulu.